Kemarin gue ngecek postingannya si Arif Muhammad dan gue sempat bareng Iko-Iko X Ikens bareng Arif Muhammad, dan memang luar biasa sekali. Gue bagiin hampir 1 miliar ya. Yo guys, what's up? Balik bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Pasti kalian udah jarang banget atau hampir gak pernah lagi ngelihat background ini ya. Ini adalah background apartemen kita ya. Ini apartemen dimana kantor khusus trading dan kantor Disotif pertama kali berdiri resmi sebagai perusahaan ataupun PT. Jadi kita udah lama banget pindah dari tempat ini. Kita udah pindah ke kantor baru kurang lebih hampir 6 bulan. Jadi ini tempat yang nostalgia sekali. Gue pernah bikin video beberapa di sini bareng Awan. Gue pernah bikin video trading di sini juga. Jadi ini benar-benar sangat nostalgia. Buat kalian mungkin pertama kali subscribe channel ini, kalian bisa nonton video-video gua bagaimana gua nge-review apartemen gua. Pertama kali beli apartemen ini, seneng banget rasanya bisa punya kantor dan akhirnya bisa punya tempat sendiri. Kita bikin video di sini, kita syuting di sini, dan akhirnya tim kita semakin berkembang, semakin gede. Dari awalnya cuma 2 orang, gua sama Roy, akhirnya tambah Setiawan, ada beberapa tim lain, videographer, designer, dan lain-lain. Akhirnya kita sekarang hampir ber-20 guys, banyak banget ya. Itulah bagaimana sejarah berdirinya perusahaan khusus trading maupun Disotif, resmi sebagai PT. Awalnya sih kita cuma freelancer ya guys, kita cuman bikin ya sekedar bikin website, kita bikinin video, kita bantu ngurusin Instagramnya orang gitu. Akhirnya kita bikin bisnis ini semakin besar dan akhirnya resmi sebagai perusahaan atau PT yang bayar pajak. Kalau udah jadi PT, udah jadi startup, itu pastinya kita itu secara resmi di badan hukum kita terdaftar guys. Di negara ini kita terdaftar sebagai sebuah perusahaan yang resmi ada di Indonesia. Yang pastinya kita aktif dan kita membayar pajak guys. Nah, jadi sebenarnya gue mau sharing-sharing di sini. Video kali ini kita nggak akan ngebahas tentang trading crypto, kita nggak akan ngebahas tentang Bitcoin, dan kali ini kita nggak akan ngebahas itu. Kita nggak akan ngebahas trading plan, kita nggak akan ngebahas tentang trading binomo, kita nggak akan ngebahas tentang saham ataupun apapun yang cuan. Kali ini gue lebih ke sharing-sharing tentang perusahaan guys, tentang bagaimana akhirnya gue yang dulunya kerja sama orang akhirnya bisa membuat perusahaan dan bisa mempekerjakan orang lain, dan ini termasuk berkontribusi untuk negara guys, karena perusahaan gue ini SMI ya, yang sebagai PT itu ada kurang lebih gue punya 4 PT dan ada 2 CV yang gue punya ya, jadi atas nama gue dan sahamnya gue punya di situ. 3 PT gue sebagai pemegang saham utama, kalian pasti tahu, yaitu Disotif, ada khusus trading dan juga ada Bot X, dan yang lainnya gue sebagai komisaris ataupun gue di situ juga sebagai pemegang saham. Nah, bagaimana cerita singkat seorang Indra Kens yang dulunya itu ngamen, dulunya itu kerja sama orang, pernah jadi sales, pernah jadi driver taksi online, pernah jadi penyiar radio, sekarang bisa punya perusahaan yang nggak sedikit juga ya, dan itu adalah melalui proses dan journey yang sangat panjang. Gue di sini akan sharing ke kalian, dan di sini gue juga akan ngebahas satu fenomena menarik, yaitu Ikens atau Iko-Ikoyan dan sejarahnya. Ini menarik banget guys, kalian pasti tahu ya, ini tren yang cukup heboh terlepas dari pro kontranya. Ada yang menjelekkan, ada yang mendukung, ada yang senang dapat hadiah, ada juga yang mengatakan bahwasanya ini tren yang tidak baik dan malu-maluin. Bahkan artis sekelas Chelsea Olivia juga mengkritik tren Iko-Ikoyan sebagai tren yang memalukan, karena ya secara tidak langsung membuat orang-orang menjadi pengemis online karena terbiasa minta-minta. Tapi terlepas dari itu, gue pribadi ikutan join tren ini ya, gue ikutan juga menghebohkan tren ini, tapi bukan tren Iko-Ikoyannya guys, gue bikin versi sendiri, yaitu Ikens. Nah, pembahasan kita udah mulai dalam ya, kita akan membahas tentang bisnis. Tapi tahukah kalian, kemarin gue ngecek postingannya si Arif Muhammad dan gue sempat bareng Iko-Iko X Ikens bareng Arif Muhammad, dan memang luar biasa sekali. Gue bagiin hampir 1 miliar ya. Total dari tabungan gue untuk kalian ya, untuk semua followers gue ya, gak peduli mereka siapa, gue kadang gak kenal juga sama mereka. Mereka mungkin ada yang followers baru juga, yang baru tahu gue dari Ikens ini, tapi gue kasih mereka, ada yang gue kasih 5 juta modal usaha, ada yang gue kasih bahkan 10 juta juga ada guys. Jadi ini adalah bentuk ya, gue lakukan ini udah lama guys, dari semenjak gue aktif di sosial media, mau itu di YouTube maupun di Instagram, gue sering melakukan ini. Bahkan ada quiz, gue ada ngasih giveaway juga. Dulunya itu giveaway guys, tapi sekarang giveaway di Instagram itu udah sepertinya di blacklist ya. Apapun yang berhubungan dengan kata giveaway itu akan di take down dan akan dianggap spam oleh Instagram. Tetapi Ikens ataupun Iko-Iko tidak dianggap spam, karena kan konsepnya adalah berbagi. Giveaway itu biasanya ada syarat. Syaratnya lu harus nge-follow, syaratnya lu harus mention temen lu harus tag di story, lu harus posting dan lain-lain. Tapi Iko-Iko atau Ikens ini nggak ada syarat guys. Pokoknya lu nge-DM iseng-iseng, lu komen, lu dapet gitu. Jadi ini dimulai dari si Arif Muhammad. Iko itu kalau nggak salah nama manajernya dia. Jadi ada orang sering nge-DM dia. Si Arif itu sering membuat konten ngebalasin DM followersnya just
screenshot dan dia posting di story. Jadi contoh lu nge-DM dia, Bang Arif, gue pengen bakso lu nih. Dia langsung screenshot dan dia tag baksonya. Nih, kasih, kirimin dia bakso. Tapi ini menjadi tren karena si Iko itu merupakan asistennya. Jadi singkat cerita, ada orang yang mungkin karena PPKM ini semuanya terdampak ya guys. Penghasilan menjadi menurun, orang mungkin kena PHK dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang butuh duit. Nah, kita tidak bisa pungkirin semua orang butuh duit, termasuk kita. Kita juga butuh duit ya. Kita udah punya duit juga butuh duit karena kurang banyak rasanya duitnya. Semua orang butuh duit, dan dengan adanya tren Iko-Iko ini yang bermula dari si Arif Muhammad, dia selalu ngasih tahu si Ikoy, yaitu manajernya, ketika ngebalasin DM followersnya, dia posting story, Koy, transferin 2 juta, ada yang nge-DM, Bang, gue butuh duit nih untuk berobat, dia langsung, Koy, transferin 3 juta, Koy, dan akhirnya ini jadi sebuah tren yang diberi nama Ikoy, dan ini bukan tren yang dibuat oleh Arif guys, tetapi Arif Muhammad adalah pencetusnya, dia pionirnya. Yang ngebikin tren ini siapa? Ya kalian, para netizen, para followers Arif, yang memberi nama istilahnya menjadi Ikoy. Dan tahukah kalian, sekarang Iko-Ikoyan udah punya official Instagram dan punya logo yang bagus. Logonya berwarna biru ya, didesain langsung oleh desainer yang profesional, dan logo warna biru ini mempunyai arti yaitu sharing ataupun berbagi. Dan gue curiga ya, Iko-Iko ini ke arah mana gitu, karena gue ngelihat si Arif Muhammad ini foto bareng CEO-nya kitabisa.com. Kita tahu sendiri Kitabisa itu adalah platform untuk berbagi, berdonasi secara online, dan gue sendiri sering berdonasi di sana, aktif, dan pernah kerjasama juga untuk penggalangan dana untuk NTT. Dan banyak juga public figure ataupun artis yang bekerja sama dengan Kitabisa.com untuk penggalangan dana dan donasi secara online. Ini sangat membantu sekali guys, karena kalau misalnya sekarang kita bingung mau donasi kemana, kita pasti pikirnya, oh tinggal transfer online ke Kitabisa dan clear, lo langsung bisa berbagi dan berdonasi. Dan pertemuan Arif dengan CEO-nya Kitabisa ini mungkin menjadi sebuah wacana ataupun tanda-tanda bahwasanya Kitabisa akan nge-invest di Iko-Ikoyan. Investnya seperti apa ya gak tahu, bisa jadi aja Iko-Ikoyan jadi sebuah startup baru, tidak ada yang tahu. Sama halnya dengan Indra Kents yang dulunya itu gue tidak punya kepikiran bakal punya PT, tidak pernah kepikiran bakal menjadi seorang CEO dari sebuah startup. Itu sama sekali tidak ada dalam dream book gue sama sekali tidak berpikir gue akan bisa seperti itu. Nah, dalam buku gue punya impian pengen beli Lamborghini, pengen punya jet pribadi, pengen punya duit banyak, tapi gue nggak tahu cara gue achieve itu seperti apa. Dan sekarang gue di usia 25 tahun, gue punya beberapa perusahaan, beberapa brand, dan gue sekarang menjadi leader ataupun CEO dari brand-brand tersebut. Gue tidak sangka sama sekali. Dan inilah bagaimana pengalaman startup gue, akhirnya sekarang gue bisa mendirikan brand-brand ini dan bisa belajar banyak hal dari brand-brand yang gue sebutkan tadi. Nah, mungkin kalian udah lama nge-follow gue, tahu bagaimana perjalanan gue, dan gue tidak jarang juga ya membagikan pengalaman ini dari Instagram story gue maupun dari postingan feed. Gue selalu tulis caption itu lumayan panjang, apalagi postingan gue yang dulu-dulu. Gue selalu membagikan pengalaman dan kisah hidup gue, bagaimana perjalanan karir gue di Instagram maupun di semua sosial media. Jadi bisa dibilang jejak digital nggak bisa bohong guys. Kalian udah lama nge-follow YouTube gue, udah lama subscribe, udah lama nge-follow TikTok dan juga Instagram gue, akan tahu bagaimana progression dan perkembangan perjalanan karir seorang Indra Kents. Dari yang dulunya gue berpikir mungkin gue akan terkenal sebagai seorang YouTuber, mungkin gue akan terkenal sebagai seorang artis, atau mungkin sebagai seorang penyanyi yang lagunya di mana-mana, akhirnya gue kaya. Tetapi ternyata tidak guys. Akhirnya ya rencana yang di atas berbeda ya. Gue akhirnya menjadi seorang professional trader dan sekarang menjadi mentor di Khusus Trading, dan Khusus Trading banyak membantu orang-orang untuk belajar trading, khususnya trading untuk yang pemula ya, sehingga mereka bisa memperoleh profit dan akhirnya bisa jadi penghasilan tambahan mereka. Tidak disangka ya, banyak member-member kita yang udah bisa beli mobil, yang udah bisa beli rumah, dan bahkan ada yang udah profit sampai 1 miliar lebih yang datang dari Kalimantan. Buat kalian yang belum nonton videonya, bisa nonton di video ini. Oke guys, jadi balik lagi, ini pengalaman yang sebenarnya video ini agak sedikit absurd karena gue juga bingung mau bahas ke arah mana, tetapi lebih ke pengalaman gue, bagaimana kita tidak ada yang tahu rencana ke depan. Manusia boleh merencana, tapi tetap yang di atas yang menentukan rencana ini mau ke arah mana. Jadi balik lagi, Iko-Iko yang tadi, dari yang sebuah tren yang iseng-iseng, yang Arif juga mungkin nggak nyangka. Gue kemarin sempat ngobrol dan teleponan sama dia, karena kita sempat collab juga, dia nggak nyangka ini malah akan menjadi sebuah tren yang bermanfaat bagi banyak orang. Tidak ada yang dirugikan dari tren ini guys. Kita yang berbagi, ya kita juga semakin dikenal orang-orang nge-follow kita, dan ini seru juga buat kita. Dan orang-orang yang mendapatkan duit dari Iko-Iko ya, ataupun ikan-ikan juga senang guys. Mereka bisa berbagi kembali. Jadi ini menjadi berbagi untuk dibagi dan berbagi lagi guys. Jadi dapat rezeki untuk memberi rezeki. Gue pribadi sangat senang dan sangat mendukung sekali program Iko-Iko ikan-ikan dan program berbagi seperti ini. Nah akhirnya gara-gara ini banyak ikutan. Atta bikin program namanya Amal-Amal, dan ada juga Putra Siregar dari PS Store bikin yang namanya Hoki-Hoki. Nah banyak orang yang akhirnya ke-trigger untuk melakukan kebaikan, dan intinya adalah berbagi. Terlepas dari pro kontra, ada yang mengatakan ini nggak bener karena lu ngasih orang langsung makan ikan, lu nggak ngajarin dia bagaimana cara mancingnya.
Sementara Indra Ken sendiri ya, ngajarin kalian trading, ngajarin bagaimana cara dapat duit dari internet, ngajarin kalian bagaimana cara money management, cara bikin trading plan, dan semua free ada di YouTube ini. Kalian bisa nonton dari awal. Dan kita juga memberikan kalian edukasi bagaimana kalian mau belajar ada di kursus trading. Kita juga kasih kalian program trading bareng di channel Telegram gratis. Dan gue bukan hanya ngasih duit ke kalian guys, gue juga ngasih ilmu, gue sharing-sharing ke kalian, dan ilmu-ilmu yang gue tuangkan di YouTube kadang-kadang juga kalau kalian pelajarin dan kalian dengarkan dengan baik, kalian akan dapat sesuatu yang harganya itu tidak bisa terukur dengan uang guys. Karena pengalaman itu mahal guys. Dari pengalaman-pengalaman orang kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa berguna untuk masa depan kita. Nah, lewat video ini sebenarnya gue lebih membahas tentang bagaimana apa yang tidak kita sangka-sangka ternyata menjadi sebuah peluang. Gue awalnya tidak menyangka jalan gue sukses adalah dari dunia trading guys. Tapi ini menjadi peluang dan chance dan kesempatan emas buat gue. Akhirnya gue ambil, gue menjadi seorang trader profesional dan akhirnya bisa punya penghasilan yang gede dan bisa membangun perusahaan dan bisnis dan company sendiri guys. Sama halnya dengan iko-ikoyan. Tidak disangka sekarang trennya bisa segede ini. Tidak disangka sekarang iko-iko ini sangat-sangat besar. Nah, bahkan ada pertemuan dengan Kitabisa. Kita lihat aja langkah berikutnya apa yang akan terjadi. Pertemuan Arif dengan CEO-nya Kitabisa. Apakah iko-iko akan menjadi sebuah startup, menjadi anak perusahaan dari Kitabisa untuk berbagi? Bisa saja. Karena udah banyak brand juga yang collab bareng iko-iko. Dan pastinya kita tahu ini balik lagi. Ini akan menjadi sebuah tren yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang mendapatkan rezeki diuntungkan, yang memberi rezeki juga otomatis diuntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan dari event ataupun tren ini guys. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang iko-iko? Kalau kalian belum dapat iko-ikoan, kalian bisa mencoba untuk dapat ikan-ikan. Ataupun ada Setiawan ada bikin namanya Iwan. Follow aja Instagramnya Setiawan. Ada juga Iroy ya. Follow aja Instagram kami bertiga. Kami selalu aktif di sosial media, terutama di Instagram, untuk berbagi kepada kalian. Tujuannya adalah berbagi. Dan ingat, bagi kalian yang dapat, jangan lupa untuk berbagi kembali. Dan bagi kalian yang lagi belajar trading, sangat-sangat disarankan untuk mempelajari semua video-video kita yang ada di YouTube secara gratis. Ada Setiawan, ada video saya, kalian bisa pelajarin dan tidak perlu langsung trading di akun real. Ada yang namanya akun demo, kalian bisa pelajarin, tambah jam terbang kalian di sana. Ketika kalian sudah paham, barulah kalian trading di akun real. Nah, profit itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan semuanya dimulai dari awal guys. Tidak ada yang sangka Indra Ken bisa seperti sekarang ini. Tidak ada yang sangka Setiawan Mulia bisa seperti sekarang ini. Semua bermula dari awal. Nah, kalau kalian tidak mau kalian itu gagal, makanya kalian harus belajar dari pengalaman orang lain. Tapi balik lagi, kegagalan itu tidak bisa kita hindari. Pada waktunya kita akan mengalami kegagalan itu. Yang terpenting kita harus tahu bagaimana cara bangkit. Kalau kita udah jatuh 10 kali, kita harus bangkit 11 kali. Kalau kita jatuh 100 kali, bangkit 101 kali. Jangan pernah menyerah dan harus jadi orang yang tangguh dan strong. Mau itu kalian trader, mau itu kalian pebisnis, mau itu kalian mau jadi profesional yang kerja sama orang, freelancer, apapun profesi kalian. Prinsip gue cuma satu, selama itu halal, tidak merugikan orang lain, dan tidak melanggar hukum, yo, jalanin aja bro. Jadi trading itu judi, selama lu trading lu nggak ditangkap polisi, ya berarti lu nggak melanggar hukum bro. Halal atau haram itu ya balik lagi ke agama masing-masing. Kalau di ajarannya saya, ya itu halal selama kita tidak merugikan orang lain. Yang haram itu ya jadi koruptor, ngerampok, dan mencuri uang rakyat. Itu haram, udah pasti fix haram. Oke guys, lewat video ini semoga kalian dapat hal-hal yang baru yang menjadi insightful buat kalian, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Meskipun gue juga tadi ngobrolnya sempat banyak banget ya, semoga kalian bisa dapat poin-poin pentingnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikutin terus YouTube gue, dan jangan lupa tuliskan username Instagram kalian kalau mau dapetin ikan-ikan. Follow Instagram gue juga di @indrakens. Oke guys, see you guys on the next video. Mau belajar trading langsung aja ke kursustrading.com, dan channel yang asli ada di link deskripsi di bawah. Di luar itu semuanya fake. See you guys on the next video. Gue Indra Ken. Salam profit.